Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam Teh Dona. Iya, izin ini sebentar. Biarin aja lah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini ketemu lagi dengan saya di hari ketiga. Aduh, saya nggak nyaman ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Yuk, kita lanjut lagi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ketiga ini, Bapak Ibu mungkin sudah lihat ya spilannya ya di Google Classroom. Saya sudah berikan tugas untuk Bapak Ibu. Ada 3 tugas yang akan kita kerjakan malam ini, yaitu kita akan belajar membuat profil WhatsApp, kemudian kita akan belajar membuat gambar sampul Facebook, dan yang ketiga adalah melengkapi naskah dari Fabel. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tiga-tiganya ini memang tidak terkait dengan pelajaran atau pelajaran apapun ya. Jadi naskah Fabel dan lain-lain itu merupakan salah satu dari poin kita menjadi guru yang merdeka dengan kreativitas tanpa batas ya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjut. Kita mulai ya, saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi kita yang pertama. Bapak Ibu mungkin bisa lihat sudah di sebentar. Udah terlihat ya layar saya ya. Nah, ini tadi. Ini adalah 3 tugas yang akan kita bahas, yaitu profil WhatsApp, sampul halaman Facebook, sama naskah Fabel. Ya, sebelum itu kita akan belajar desain tipografi dari Fabel, desain tipografi dari sebuah ini ya, sebuah desain. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali belajar bagaimana membuat desain, bagaimana Bapak Ibu melakukan perbaikan dengan desain-desain yang Bapak Ibu sudah buat. Ini saya lagi cari materi saya di level 5 nih. Sepertinya saya kehilangan, sebentar, saya ada juga di sini. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu dulu untuk cek. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana membuat sebuah profil WhatsApp. Kemudian sebenarnya profil WhatsApp itu yang biasa aja, tapi kali ini kita akan bikinnya di Canva ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, basic desain yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sebuah desain itu merupakan sebuah seni tipografi dan layout. Jadi teknik dalam memilih dan menata huruf. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah desain, orang itu tuh nggak paham apa yang kita buat. Ya kalau abstrak oke lah. Kalau mungkin ada yang lukisan abstrak itu ya oke lah. Tapi ini kan kita berusaha membuat desain agar orang bisa mengerti ya. Jadi choosing the right font atau memilih huruf yang tepat ya, itu juga penting. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini lihat di sekitarnya ini nih banyak banget ya huruf-huruf. Ini adalah campuran dari huruf-huruf nih. Tapi dengan kita menjadikan sebuah huruf yang ada di bagian tengah-tengahnya ini lebih berwarna daripada sekitarnya, itu kita melihat bahwa ada tulisan di dalamnya. Coba kalau misalnya semuanya warnanya sama ya, ini akan kelihatan ini mah nggak ada artinya. Mungkin orang yang jeli bisa kelihatan, tapi kalau misalnya orang yang nggak jeli, ini nggak akan kelihatan nih ya. Nah, kalau sekarang ini kita lebih fokus kepada kita keberfungsian, walaupun juga tentu saja harus teknik dan seninya ada, tapi keberfungsiannya lebih tepat, lebih penting ya. Kenapa kita pentingkan hal tersebut ya? Karena ini ada 3 desain nih saya tampilkan di sini. Ini adalah desain huruf-huruf ya yang disusun-susun tapi sengaja dibuat berwarna seperti ini. Karena apa? Karena ini sebagai tampilan untuk kecantikan yang bisa Bapak Ibu tempel. Mungkin Bapak Ibu sering ngelihat sekarang ini lagi zamannya
bentukan-bentukan dinding, hiasan dinding seperti ini ya. Saya pernah beli juga yang seperti ini, mahal. Padahal kalau kita bikin sendiri di Canva itu tuh murah ya, karena tidak ada biaya, paling biaya cetak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu keberfungsian bahwa ini desain untuk hiasan. Jadi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau dianya berwarna apa segala macam, warnanya campur aduk ya, tapi dia menjadi sebuah harmonisasi yang oke. Ini juga nih yang this is my happy place ya. Ini juga nih. Nah, yang terakhir ini adalah flyer webinar. Nah, flyer webinar ini difungsikan agar orang tahu informasi. Jadi nggak boleh dianya sembarangan kayak tulisannya nggak jelas, warna-warni, dan lain-lain ya, harus konsisten Bapak Ibu. Oke, ini juga penting ya. Jadi kadang-kadang kita sering melihat desain, mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa kalau ketemu sebuah desain, wah ini tulisannya terlalu rapat seperti yang Mbak Dona bilang gitu ya. Jadi kalau jarak huruf itu terlalu rapat, orang-orang akan kesulitan untuk membaca. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini yang bagian normal nih. Ini yang terlalu rapat. Kalau Bapak Ibu inginkan orang-orang bisa membaca secara normal, pastikan Bapak Ibu menulisnya, spasinya. Di Canva itu kan ada ya pengaturan spasinya ya. Memang bukan seperti di dokumen, ada 1,5 apa. Itu bisa ditarik ya, tarik. Nanti akan kita lihat seperti apa spasinya. Jangan sampai terlalu rapat, sehingga orang nggak paham apa yang akan kita sampaikan. Ini juga penting, siapa yang sering membuat desain seperti ini ya mudah-mudahan setelah berada di level 5 ini Bapak Ibu ini nggak lagi membuat seperti ini. Mudah-mudahan ada juga yang dari level-level sebelumnya sudah menyadari bahwa ya kontras dalam sebuah desain itu penting. Jangan background, ini backgroundnya nih ya, background sama tulisan yang akan kita buat itu nggak jelas ya. Ini warna hijau, terus tulisannya warna biru. Aduh, ini nggak jelas sekali. Yang ini juga tulisannya nggak jelas sekali. Apalagi ini, ya. Selamat datang. Saya bisa sih baca. Selamat datang di hotel kami. Kami senang menerima ya. Tapi, aduh, sangat sulit sekali untuk ini. Untuk harus dipasat-pasatin kalau bahasa kita ya, harus dicermati banget ini nulis apa dia ini, aduh, dan sakit mata ya. Jadi penting sekali ketika Bapak Ibu menulis backgroundnya itu seperti apa warnanya ya, kemudian hurufnya itu seperti apa. Biasanya itu kontras. Kalau misalnya backgroundnya hitam, mungkin tulisannya putih. Kalau misalnya backgroundnya putih, ya tulisannya hitam, merah, hijau, ya bisa ya seperti ini, kontras ya, perlu diingat. Lanjut, yang ini. Bagaimana tulisan mempengaruhi desain? Jenis font yang kita pilih itu sangat mempengaruhi. Bapak Ibu mungkin tahu ini yang mewah ini, signet round ini sering kita lihat di mana? Ya, benar, di undangan ya. Jadi, undangan-undangan sering banget pakai font ini. Karena undangan-undangan itu ingin memberikan kesan mewah kepada si yang diundang. Ya, jadi sering digunakan nih mewah. Kalau yang konyol-konyol ini sering kita lihat di mana? Di komik-komik ya, di cerita-cerita yang ada gambar-gambar. Nah, kalau serius sama ramah ini kebanyakan ini di laporan. Ya, laporan atau segala dokumen yang akan kita buat. Jadi kita juga perlu memikirkan bahwa meletakkan font di tempat yang tepat itu penting. Oke, ini juga penting. Banyak banget pentingnya ya. Ya, karena memang kita belajar ya Bapak Ibu ya. Semakin kita pelajari, ini semakin banyak ternyata yang nggak kita tahu, tapi dari situ kita bisa belajar bahwa, oh iya, ternyata harusnya seperti ini. Kenapa? Ini yang bagian penting yang berikutnya adalah kadang-kadang kita memakai terlalu banyak jenis font. Kita membuat desain kita tuh ingin terlihat wow ya, padahal pada kenyataannya ya orang akan bingung, orang akan melihat itu, aduh kenapa sih kayak gitu banget desainnya ya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu boleh bersuara, kalau Bapak Ibu bisa hitung di sini, di tulisan ini, di bagian sini, ini kita gunakan berapa font nih? Coba. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Berapa, Bu?
8, 9, 10, 11. 10, Ya, ada 11 10, font dan ada 2 karakter yang berbeda. Nih, 2 karakter yang berbeda yaitu karakter komanya ini sama ini beda. Tuh. Ya, jadi ada 11 font sama 2 karakter. Nah, banyak banget ya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat desain kita itu tuh terbaca, jangan sampai banyak font. Kita konsisten dari awal sampai akhir. Oke, kalau ada font paling tidak maksimal itu 3 jenis font. Untuk judul ya, untuk subjudul sama untuk isi. Udah selesai 3. Ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu memang niatnya bikin desainnya itu tuh yang fontnya segala macam ditempel di sini. Nah, seperti ini ya. Kita mau bikin quotes misalnya. Quotes-nya gunakan banyak font. Ya udah boleh, tapi quotes-nya itu mau dijadikan hiasan dinding. Oke, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah desain yang fungsinya itu adalah keterbacaan ya, yang ingin dilihat sama orang-orang itu paham, itu jangan gunakan. Maksimal itu 3 jenis font. Ingat, maksimal 3 jenis font. Oke. Ini penting juga ya, jangan sampai kita salah meletakkan jenis font di laporan kita gunakan jenis fontnya seperti ini, tapi di komik-komik kita gunakan fontnya yang sangat serius ya. Oke. Yang ini adalah kadang-kadang kita ingin menggunakan font yang oke banget, padahal kita lebih penting fungsinya ya Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir, lakukan pembuatan desain yang ingin Bapak Ibu buat itu sesuai dengan fungsi. Kalau fungsinya memang untuk hiasan, lakukan, boleh, bebas ya. Kalau misalnya fungsinya untuk membuat desainnya itu tuh kadang-kadang ada yang membuat untuk spanduk dan lain-lain, gunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, ini adalah ilmu-ilmu dasar dari membuat sebuah desain ya. Dan ini nantinya yang akan kita terapkan pada 2 materi kita yang akan dibawakan ini sebentar lagi. Jadi 2 desain yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah sampul Facebook, yang kedua adalah profil WhatsApp. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat di sini sampul Facebook saya, tapi udah lama banget ya yang berteman dengan saya. Lihat, ini adalah sampul Facebook yang saya buat juga di Merdeka level 5, tapi batch berapa saya lupa. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita sudah ada 1 orang, 7. Saya ingin mengganti ini sampul Facebook. Sederhana ya Bapak Ibu, karena saya sukanya yang sederhana-sederhana, yang simple-simple, cukup dikasih template sama foto aja. Ya, ini seperti terpotong-potong, padahal ini hanya dipakein bingkai saja. Nah, ya. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Yang pertama, tapi kita nggak bikin ini dulu. Ini yang kedua. Yang pertama yang akan kita bikin adalah profil WhatsApp. Seperti apa? Pertama, Bapak Ibu silahkan semuanya yang pasti harus sudah menggunakan Canva for Education, baik di tim manapun, di tim sekolah sendiri, di tim yang sudah pernah pakai atau yang seperti apa, yang penting sudah Canva for Education ya. Yang pertama silakan klik buat desain, kemudian kita gunakan konten Instagram yang persegi. Nih, yang 1080 kali 1080 pixel. Oke. Nah, kita nggak pakai template-templatenya, Bapak Ibu. Kita hanya gunakan kanvas kosongnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingat waktu kita membuat quote ya, sinematik, sama kita hanya gunakan ukurannya 1080 kali 1080 pixel seperti ini, ya. Yang kedua, ganti warnanya. Saya nggak suka warnanya putih. Saya mau ganti warnanya warna-warna agak gelap gitu. Misalnya saya mau pakai warna hitam. Bapak Ibu bebas pakai warna apa saja ya. Kemudian, nah ini saya mau buat profil WhatsApp ini pakai huruf, tapi nggak kita ketik hurufnya ya Bapak Ibu. Ada beberapa cara untuk membuat kita memiliki. Ibu, maaf. Di sini gimana Bu? Punten ukurannya tadi berapa? Konten Instagram persegi Bu, 1080 kali 1080. Makasih. Siap, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, jadi kita punya tadi sudah saya sampai mana? Jadi kita ini punya cara lain untuk menambahkan huruf di sini. Jadi nggak ditulis. Caranya apa?
Caranya kita pakai bingkai, Bapak Ibu. Ya, bingkai itu ambilnya di elemen. Di elemen ini kita ketik di sini atau digeser aja sampai ke tulisan bingkai. Nah, ini ya. Jadi kalau kita geser, itu ada terakhir digunakan, garis dan bentuk, grafis, stiker, foto, video, audio, bagan. Nah, ini bingkainya. Nih, bingkai ya. Kita klik lihat semua. Di ada tulisan cari bingkai, kita ketik huruf. Hurufnya mau huruf apa nih? Kita bikin inisial nama kita aja. Ya, saya Dona. Saya bikin inisial D sama N. Kalau Bapak Ibu Bu Purwanti, misalnya Purwanti Rahayu, berarti P sama R, ya. Kalau ibunya namanya Desi Majalengka gitu ya, DM gitu ya. Jadi cukup inisialnya aja atau huruf yang Bapak Ibu inginkan, ya. Nah, saya cari huruf D dulu. Ini banyak huruf D-nya ya. Kita pilih yang sesuai yang akan kita gunakan. Misalnya saya mau pakai yang ini dulu. Ini saya geser. Nah, satu lagi huruf N. Ini nih, pas nih kayaknya nih. Tuh ya, saya geser lagi. Nih ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di Canva tuh enaknya kita punya garis bantu kayak gini. Kalau saya kesini berarti udah kelewatan. Kalau ini pas nih. Nah, ini berarti saya harus geser lagi sedikit biar pas tuh. Ya, atas bawah kiri kanannya pas. Oke, sekarang sudah nih. Hurufnya udah. Nah, karena ini bingkai, berarti kita bisa masukin segala sesuatu di sini, foto-foto dan segala macam. Yang akan kita masukkan di sini ini adalah gradasi. Oke, silakan di close hurufnya tadi, kita back lagi, kita cari di elemen ini adalah gradasi. Kita ketik ya, gradasi. Enter. Nih, banyak sekali gradasi yang bisa Bapak Ibu ambil. Nih, ada yang foto, ada yang video, tapi video juga percuma kan, nanti hasilnya jadi gambar juga. Saya mau cek yang lihat semua. Oke, saya pilih yang foto aja coba. Ini cantik nih warnanya ya, warna-warna aurora. Aurora kasih, aurora kasih. Saya mau cari-cari yang agak gelap sedikit. Gradasinya, karena warnanya juga sudah gelap ini ya. Ini deh, coba. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kalau sudah kita tinggal masukin ke dalam bingkai. Tuh, ya. Oke, kalau nggak suka bisa back. Bisa back aja. Kita coba-coba aja. Misalnya itu tadi. Kalau ini gimana? Coba bagus nggak? Nah, seperti ini hasilnya nggak deh. Masih mendingan yang tadi. Coba yang lain kita kasih. Tadi yang ini. Ini hapus dulu. Yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, saya pakai yang ini aja. Kemudian ini kita tambahkan lagi di huruf N. Nah, jadi D sama N. Oke, sekarang apalagi yang akan dilakukan? Berikutnya adalah kita akan masukin foto kita. Oke, jadi Bapak Ibu harus ada foto sudah di ininya. Ya, di apa namanya ini? Oh, ini saya ganti warna jadi abu deh. Biar jangan gelap banget abunya. Abu-abu. Ada abu semen nggak? Abu semen. Gak bagus malah ya, hitam aja deh. Nah, sekarang saya masukin foto. Fotonya foto Bapak Ibu ya. Saya pakai foto yang ada aja lah. Foto saya yang ada aja di sini. Coba saya lihat. Foto Dona. Yang mana ya kira-kira yang mau saya masukin ya? Nih ada beberapa. Ada beberapa tapi nggak ada yang bagus. Mana ya foto saya? Foto yang mau dipakai. Kita lihat. Ini foto. Ini. Mana unggahan tadi? Kita cari foto-foto saya. Ini ada 1, 2. Banyakan foto Kang Dero daripada foto saya. 3. Nah, coba ini deh. Warnanya cocok nih. Saya pakai foto yang ini nggak ada muka tapi ya. Aduh, yang ini ada mukanya nggak? Oh, ada. Oke. Nah, saya pakai yang ini aja. Pas banget warnanya hitam baju saya. Saya besarin dikit.
Ya. Nah, sekarang seperti Bapak Ibu ketahui, kan Canva itu sudah bisa hapus background. Jadi tinggal diklik aja. Diklik aja, kemudian kita akan hapus background di sini ya. Penghapus latar belakang. Kita tunggu sampai selesai. Tada, ai jelek banget karena background-nya udah putih ya. Jadi hilang juga kepala saya di sini. Kita bisa pulihkan. Jadi bagian kepala ini mau saya pulihkan. Oke, coba klik selesai gimana? Lumayan. Satu lagi, pulihkan dikit lagi. Saya gedein foto saya. Ini saya besarin di kepalanya, saya besarin, saya pulihkan di kepala. Nah, sip. Klik selesai. Masih kelihatan nggak bagus ya, nggak rapi banget karena tadi putih-putih Bapak Ibu ya. Oke, pastikan ini lebih kecil atau sama dengan huruf. Kemudian, nah huruf yang satu ini, huruf yang D, ini tinggal kita atur aja nih, kita gini kan. Nah, huruf yang D atau huruf yang N itu kita majukan. Caranya adalah Bapak Ibu blok, kemudian Bapak Ibu klik lainnya, kemudian Bapak Ibu pilih lapisan, maju selapis. Nah, begitu. Ya. Oke, ini belum selesai Bapak Ibu. Karena kita Kalau akan membuat... hurufnya satu gimana, Bu? Gimana, Bu? Kalau hurufnya satu, wajib dua berarti? Iya, wajib dua. Ibu namanya siapa? Widya Stuti. Widya Stuti kan bisa W sama T. Gitu aja. Oke, Ya. makasih. Sama. Nah, yang huruf D sama yang N ini akan kita kasih dianya edit gambar, kemudian bayangan ya. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti tempelan aja. Silakan klik bayangan, kemudian klik timbul. Tunggu sebentar. Nah, ini kita atur timbulnya. Kita kasih dia shadow-nya itu adalah warnanya jangan hitam dong, nggak kelihatan kalau hitam. Kita kasih warnanya putih. Ulangi Tadona. Yang mana, Bu? Ulangi yang memunculkan huruf N tadi. Dari yang memunculkan yang N-nya. Bayangan atau gimana? Nah, yang bayangan. Oh ya, bayangan. Ini saya ulangi. Ini huruf D kita blok. Kita klik edit gambar. Kemudian kita pilih yang, nih ya, saya blok sudah huruf D, saya klik edit gambar. Oh, ini bukan D yang saya blok ini. Nah, ini. Hati-hati Bapak Ibu ya kalau bermain sama bingkai. Kenapa? Karena foto kita akan masuk. Nih huruf D, saya blok, saya klik edit gambar. Kemudian saya kasih bayangan. Nih, timbul. Tadi ingat, kita kasih dia warnanya adalah timbul, ininya kita kasih warnanya warna terang karena background saya hitam. Jadi kalau dia bayangannya hitam juga nggak akan kelihatan. Oke. Nah, begitu. Sekarang kita besarin sama seperti yang N-nya. Hati-hati, hati-hati. Oke. Yang so gak masuk bingkainya kok Mbak ya? Gimana Pak? Dimasukin gradasi kok gak masuk ke bingkai gradasinya? Iya memang, makanya saya bilang karena dia ini nih bingkai Pak ya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai. Justru gak bisa masuk yang gradasinya itu, warna gradasi itu gak bisa masuk ke bingkai. Oh kenapa? Kenapa nggak bisa? Salah ambil bingkai gitu. Salah ambil bingkai? Bingkainya pilih yang huruf. Udah? Iya, udah. Terus saya pilih foto, coba mau ganti sama gradasi gitu foto. Warnanya. Apa? Oke, saya coba nanti ya. Coba ya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ganti ya, jadi huruf D-nya yang di depan. Ini saya ganti lagi, lapisannya saya pilih maju selapis. Kenapa jadi dianya mundur selapis? Padahal saya tadi suruh maju selapis kamu mah. Mundur tampilkan lapisan. Oh ini. Kita mundurin. Ini jaring saya nggak oke apa? Nggak kelihatan ya? Bapak Ibu suaranya masih aman?
Aman. Aman ya. Saya matikan kameranya. Ini sebentar. Saya matikan kamera biar dianya jaringannya oke. Nah, tuh kan jadinya back. Oke. Ini saya mau majukan nih. Saya majukan dianya. Pilih lapisan, maju selapis. Nah, gitu. Yang ini saya mundurin. Mundur selapis. Nah, yang ini oke ya, kalau seperti ini boleh juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dianya bagian ini nih kayak gini nih. Nah, tuh. Ini kalau kita nggak hati-hati. Jadi mainnya jangan ditarik. Mainnya harus digeser pakai kursor. Nah, karena kalau enggak kita akan membuat dianya menjadi masuk ke dalam bingkai. Saya pakai kursor nih. Oke. Geserin dikit. Oke. Nih, semuanya sudah. Sekarang tinggal kasih nama. Huruf T. Kasih nama di sini saya Dona. Letakkan di bawah sini. Tapi karena nggak akan kelihatan warnanya hitam, background-nya hitam, saya ganti warnanya jadi hurufnya jadi warna ubah semua. Nah, seperti itu. Atau kita kasih warnanya agak-agak terang. Ubah semua. Nah, sip. Oke, Bapak Ibu. Foto saya ini nggak banget ya. Saya mau ganti foto coba. Yang ini aja. Ini kalau kita edit gambar, kemudian saya penghapus latar belakang, kita lihat apakah bagus hasilnya. Coba kita lihat. Nah, lebih bagus ya penghilangan background-nya. Sekarang menghilang lagi dia. Harus ke sini pelan-pelan. Baru naik. Ganti warna di huruf gimana sih, Bu? Gimana, Bu? Ganti warna di huruf itu. Ganti warna di huruf, hilangkan aja dulu, Bu. Dihapus, jadi di blok. Terus dihapus. Ini kan nih kalau kita blok nih ada tanda ini nih. Ada tanda apa namanya, tong sampah. Diklik, kemudian kita pilih hapus gambar. Oke. Sudah, Bu? Bisa? Hapus gambar. Terus? Udah. Enggak, itu kan tadinya warnanya hijau sama putih kan tadi ya, Bu ya? Warna siapa? Warna mana? Warna huruf D sama N itu loh. Oh, itu bukan mengganti warna. Itu memasukkan gradasi. Ibu pilih gradasi di elemen. Ketik gradasi. Nanti masukin ke bingkai. Pilih dulu gradasi. Oh, iya. Itu bingkai sih ya, Bu ya? Iya, ini bingkai. Kan kita pilihnya bingkai. Iya. Makasih. Sama-sama. Nih, yang timbul tadi belum nemu, Mbak Dona. Yang timbul? Iya, belum nemu. Apanya? Bikin timbul huruf. Ini, Bu, di blok. Ibu klik edit gambar. Kemudian Ibu geser sampai ada tulisan bayangan. Blok edit gambar bayangan. Iya, nih bayangannya kayak gini nih, shadow. Kalau bahasa Inggris mungkin shadow ya, pakai tulisan shadow. Berarti yang dekatnya remove background ya? Iya, benar, deket remove background. Nih, diklik aja tuh, ya. Nanti muncul deh bayangannya mau yang seperti apa. Oke, saya sudah DN, ditulis nama saya juga. Nah, sekarang kita akan kasih dia shadow. Shadow tapi di bagian bawah ya. Diklik elemen lagi, kemudian ketik shadow. Kita pilih yang grafis. Nah, kita ambil shadow-nya itu tuh yang seperti ini. Jadi dia ada shade. Geser dikit ke atas. Atau kita mau shadow-nya yang seperti ini juga bisa ya. Nah, banyak-banyak. Nah, ini kita bisa copy paste. Oke.
Oke, kita geser-geser. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa pilih shadow yang full semua ya. Nah, saya pilihnya shadownya yang ini. Ini kita mundurin, jangan sampai tulisannya ketutup. Nah, sip. Oke, Bapak Ibu. Oh, di sebelah sini masih kurang shadownya. Nah, sip. Nah, oke, Bapak Ibu sudah jadi. Ini saya tinggal blok aja nih bagian sini nih, biar dia agak turun sedikit. Oke, saya mundurin. Saya turunin, bukan mundurin. Turunin ya, dikit ya. Nah, sip. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah-tambahkan yang lain, ini kurang turun nih. Oke. Nah, sip. Nah, kalau Bapak Ibu mau tambah bayangan di gambar foto kita, Bapak Ibu bisa klik edit gambar. Kita pilih juga bayangan yang tadi ya, bayangan yang kayak gini, tapi kita pilihnya bukan yang timbul, tapi bersinar. Nah, bersinarnya kita pilih yang warna, ini saya lihat warnanya adalah warna hitam. Nah, ini kita ganti warnanya. Jadi warna, nah seperti itu. Oke. Namanya udah. Kenapa nggak muncul ya Mbak Dona bayangannya? Bayangan, Ibu bukan nggak muncul mungkin. Warna bayangan sama Kan warna background itu sama. Jadi harus diganti biar dia muncul. Ya, adanya cuma ini, penghapus background, penghapus ajaib, sama edit ajaib. Klik edit gambar. Ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian Ibu geser sampai ke bawah. Kalau nggak ketemu di atas, Ibu geser sampai ke bawah. Ini kan masih panjang nih. Dia akan muncul di bagian bawah kalau nggak ada di atas. Punya saya ini cuma ada 3. Jadi iya, di bagian atas ini emang 3, Bu. Itu Ibu ambil ke bawah lagi terus ke bawah. Ini mentok Mbak Dona. Jadi adanya alat, filter, efek gitu aja yang teraplikasi gitu. Apa Bu? Jadi habis. Atas sendiri alat, nomor 2 filter, 3 efek. Setelah efek itu sudah nggak ada lagi, sudah mentok nggak di efek bawah, Bu. gitu. Di efek Mbak Dona. Nah, di efek Bu ya, di efek. Nah, tuh Ibu klik di efek. Ibu berarti belum keluar di efek-efeknya. Ini ya filter alat sama oh efek. iya bayangan. Nah, kalau saya udah keluar semua. Ibu silakan. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tambah, tadi ini kan sudah saya tambahkan ini, tapi kayaknya nggak cocok kalau saya yang mundur di bagian belakang ya. Ini aja deh yang saya mundurin. Ini yang saya majukan, salah. Ini yang saya majukan, ini yang saya mundurin. Nah, seperti itu. Jadi tangan saya kelihatan. Oke, nah kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin bingkai di pinggirannya, jadi warnanya itu tuh warna putih semua di pinggirannya ini, Bapak Ibu bisa ketik di sini, border. Nah, border akan muncul semua bingkai yang mau Bapak Ibu gunakan tuh, ya. Kita bisa ketik border atau border persegi. Tuh, banyak ya. Saya pilih yang ini, tinggal saya geserin ke atas. Nah, ini saya geser lagi ke bawah. Oke. Mundurin, biar saya nggak ini. Biar hurufnya masih bisa saya edit. Nah, ini saya kecilin biar jangan ketutup di bingkai. Nah, ini juga. Oke. Sip. Nah, cantik ya. Ini tinggal bingkainya lagi sekarang dimajukan. Oh, nggak mau di bingkainya dimajukan. Oh, ini bingkainya. Nah, sip. Selesai, Bapak Ibu. Kita tinggal atur lagi bingkainya ini biar dia sama rata kiri kanan atas bawah. Nah, berarti tulisannya ini mau harus saya ini udah pas. Oke.
tulisannya lagi yang belum, tulisannya ketutup bingkai. Saya mundurin lagi biar tulisannya bisa saya geser. Ini baru bisa digeser. Oke, majukan lagi. Oke, siap Bapak Ibu, selesai. Ini saya, profil WhatsApp saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin efek yang lain, Bapak Ibu bisa gunakan di situ tadi ya. Jadi efek itu tuh banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau saya cuman gunakan efek bayangan. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di edit gambar ini, di efek itu ada banyak sekali ya, yang model-model liquify atau ini jaringan saya nggak oke, maka lihat nggak keluar. Liquify itu dianya kayak bergoncang gambarnya itu, kayak ada efek-efek gelombang ya. Kemudian ada juga yang efeknya kayak dipotong, slice nih. Bapak Ibu bisa coba satu-satu untuk melihat yang mana sih yang Bapak Ibu suka, yang mana sih saya mau sukanya yang seperti apa. Nah ya, boleh Bapak Ibu coba. Nah kalau saya sudah cukup seperti ini, simple saja. Kalau paling saya ya, kalau saya itu tuh paling saya ganti warna fotonya ini, ganti warna ini kalau saya klik edit gambar, ini paling saya ganti warnanya jadi filternya saya pilih, lihat semua. Saya pilih jadi street seperti ini, jadi hitam putih tuh, atau yang ini ya. Nah, kalau street ini kita juga bisa atur mau intensitasnya seperti apa. Saya mau agak terang seperti ini, oke, boleh juga ya. Nah, gitu. Itu bisa Bapak Ibu lakukan juga. Oke. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan klik bagikan, kemudian klik unduh. Tugas pertamanya selesai. Nih, oke banget nih. Sip, Bapak Ibu yang ukurannya nggak bagus, ukuran berapa tadi ya Bu ya? Ukurannya 1080 kali 1080 yang kalau untuk profil WhatsApp, Bu. Jadi 1080 itu seukuran konten Instagram. Konten Instagram persegi. Udah cari itu tapi kok jadi jelek ukurannya. Jadi gini, Ibu mulai di sini ketik cari. Nah, Ibu geser aja sampai ketemu ada tulisannya konten Instagram persegi nih. Iya. 1080 kali 1080. Udah, kan dianya pasti bentuknya persegi. Nah, kita pakai yang ininya aja. Oke, Bapak Ibu, silakan yang sudah selesai boleh dikirimkan ke Google Classroom-nya sama ke WhatsApp ya. Siapa tahu yang lainnya pingin jadi inspirasi gitu kan, bahwa bagus banget ternyata. Oke, baik Bapak Ibu, tugas pertama selesai. Kita lanjut tugas kedua atau ini nih, atau ada yang mau nanya-nanya dulu? Saya stop sharing dulu nih. Silakan. Bagaimana? Kenapa ini enggak ini ya Mbak Dona? Timbulnya biar kelihatan nih itu kayak punya Mbak Dona ini. Gimana Bu? Gimana? Timbulnya kurang kelihatan. Oh, timbulnya kurang kelihatan. Biasanya yang pertama timbulnya itu tuh nggak kelihatan antara background sama warna bayangan kita itu sama. Jadi pastikan seperti tadi saya jelaskan di konsep dasar desain, background sama yang ingin kita tunjukkan itu warnanya kontras. Kalau warnanya hitam backgroundnya, berarti bayangan yang akan kita timbulkan tuh jangan hitam, jangan abu. Jangan warna-warna gelap, tapi warna-warna terang. Warna pink kah, warna biru terang kah, jadi kelihatan. Gitu Bu, coba diganti warna bayangannya. Oke, makasih Mbak Dona. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Coba saya baca di kolom chat ada nggak ya pertanyaannya. Kak, ulangi yang lapisan boleh, siap. Oke, baik. Kalau ulangi lapisan ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sih memindahkan lapisan. Ada beberapa cara untuk memindahkan lapisan. Yang pertama, gambarnya diblok dulu. Apapun itu diblok dulu. Kemudian ada titik 3 lainnya. Kemudian Bapak Ibu pilih lapisan. Lapisannya itu tuh mau mundur atau mau maju. Ini mundur selapis atau mundur paling belakang itu bebas. Nah, di sampingnya itu ada instruksi pakai keyboard. Ini adalah yang paling sering saya lakukan. Jadi di keyboard, kalau Bapak Ibu pakai laptop ya, kalau pakai handphone nggak bisa. Kalau pakai laptop,
itu di keyboard itu ada kontrol sama kurung siku. Kurung siku kanan, kurung siku kiri. Nah, kurung siku kiri itu untuk mundur ke belakang. Kurung siku kanan itu untuk maju ke belakang, maju ke depan. Ya, jadi kalau misalnya kita udah blok, saya mau mundurin nih, atau saya mau maju ini, saya tinggal klik aja kontrol kurung siku. Sampai saya merasa itu udah pas majunya. Ya, nah kalau misalnya saya mau mundurin, saya tinggal klik kontrol kurung siku kiri. Nah, tuh dia sudah ke belakang tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan digunakan itu kalau di laptop atau kalau di handphone atau di laptop juga mau pakai garis 3 titik 3 kemudian mundur lapisan, mundur selapis ya. Agak ribet memang, agak lama, bukan agak ribet, mendingan pakai shortcutnya kontrol kurung siku gitu. Ada lagi tadi sepertinya ada yang raise hand ya, saya dengar bunyi. Oh enggak Mbak, coba dari awalnya Mbak, yang desain ngambilnya saya menyimak, cuma belum coba melihat tampilan di Canva-nya. Coba dari awal tampilan. Ulangi yang bayangan Kak. Siap, baik ya. Sambil kita ulangi yang bayangan. Saya akan coba bikin yang lain deh. Saya izin share dulu lagi. Nah, saya coba bikin baru dari yang pertama. Dari yang pertama itu kita masuk ke buat desain. Kemudian kita pilih ukurannya tadi saya bilang 1080 kali 1080 atau konten Instagram persegi, diklik. Oh, ya, konten Instagram persegi Pak. Tapi kita nggak pakai template yang ada di sini, kita cuma pakai yang kosong. Oke, kalau sudah, ini kita ganti warnanya. Warnanya, saya mau kali ini yang cerah deh warnanya. Enggak. Cuma masuk awalnya tadi aja. Oh, masuk awalnya aja. Oke, baik. Saya pikir langsung sampai selesai. Saya bikin lagi yang baru. Cuma masuk awalnya tadi, karena saya nggak buka Canva, cuma menyimak aja. Siap, Pak. Oke, Pak. Baik. Ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Oh, iya ya. Tadi saya mau ngulangin yang bayangan, padahal tadi Bapaknya bilang udah, jadi saya udahan. Yang bayangan seperti ini. Oke. Saya pilih unggahan. Kita pakai fotonya Kang Deru aja ya. Kita bikin nih Kang Deru nih. Nih, oke nih. Ya. Kita bikin warnanya merah. Nah, ya. Kemudian ini saya akan hapus dulu background-nya, klik edit gambar, klik penghapus latar belakang, salah ini. Klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Oke, ini kan kurang oke ya warnanya ya. Saya bisa ganti warnanya pakai filter. Warnanya kurang muncul. Nah, mungkin bisa ini atau yang ini, atau kita pakai yang ini atau yang ini. Nah, sip. Kita besarin kontrasnya seperti ini. Oke, kalau sudah mau pakai bayangan nih, tinggal di blok aja, klik edit gambar, kemudian di sini pilih bayangan, ya. Nih bayangannya banyak, mau yang timbul kah, mau yang bersinar kah, Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja. Oke, kalau mau timbul seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang. Karena background saya merah, bayangan saya ini warna hitam, kelihatan. Tapi kalau background saya warnanya mungkin tadi hitam, bayangan saya warnanya hitam, nggak kelihatan. Ya. Kemudian bagaimana tadi, mungkin ada yang mau juga, ini saya selesaikan aja tanggung. Saya mau ambil bingkai, hurufnya Deni Rohendi DR ya. Berarti ya, ini saya pilih huruf D, tadi perasaan udah deh, D.
Yang ini. Ini huruf D. Ditaruh di sini. Terus huruf R lagi. Nah, R-nya yang mana nih? Yang ini aja. Di sini kita kasih gradasi. Di sini kita ketik gradasi. Gradasi. Karena background-nya merah, kita kasih di sini gradasinya agak gelap warnanya deh. Nih, grafis ya. Coba foto gradasi. Nah, kita pilih ini deh. Nah, kita masukin. Satu lagi. Oke, terus ini kita mundurin. Nah, ini di sini. Nah, kurang besar tadi hurufnya ya. Kita bisa besarin dikit. Ini si Deni-nya ini yang gede banget berarti. Kita kecilin. Ini kita kecilin juga. Ini kita kecilin juga. Gitu ya Bu ya, kira-kira untuk ini ya, untuk bayangan. Ya Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya, bisa pilih juga efeknya nggak cuma bayangan. Efeknya bisa pakai yang mana saja ya. Kalau misalnya mau efeknya seperti saya bikin ini, bayangannya seperti ini boleh, mau efeknya mau glitter-glitter boleh ya. Tinggal Bapak Ibu kondisikan aja. Gradasinya kita bisa pilih yang ini. Letakkan di bawah. Back. Oke. Nih, gini ya. Oh, ini kalau kayak gini nggak kelihatan banget hurufnya. Begitu Bapak Ibu kira-kira untuk yang bayangan, untuk yang efek, dan lain-lain. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya tentang profil? Oke, sip. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya berarti. Nih, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuat profil sampul Facebook. Ya, profil sampul Facebook ini harus ada ya Mbak Dona. Ya harus, karena namanya sampul Facebook. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya Facebook, ya nggak apa-apa. Yang penting dibikin untuk tugas ya. Nanti Bapak Ibu bisa buatkan untuk teman-teman. Nah, ini contoh seperti yang saya bilang, saya bikin sampul Facebook ini mungkin udah berapa bulan yang lalu ya, karena ini tahun lalu deh, soalnya ini masih 6, karena sekarang kan kita sudah ada 7 untuk duta teknologi dan selempangnya pun sudah ganti nih. Ini mau saya ganti nih, saya mau ganti. Kita bikin yang simpel-simpel aja kayak tadi lagi. Oke, Bapak Ibu bisa ikut desain saya atau Bapak Ibu bisa bikin desain sendiri ya. Pertama kita klik buat desain. Saya close dulu biar nggak banyak banget tab-nya. Kemudian kita ketik di sini sampul Facebook. Nih ya, banyak ya sampul Facebook. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang paling atas, sampul Facebook ini. Oke. Ini ukurannya. Nah, ini warnanya putih ya. Kalau tadi juga saya putih, Bapak Ibu bisa gunakan template yang ada di sini. Template-nya banyak sekali. Tuh. Ya. Atau Bapak Ibu bisa gunakan template sendiri. Karena foto kami adalah foto kami banyak, jadi saya mau cari template yang kira-kira bisa muat foto banyak. Sebentar, kita lihat lagi. Nah, ini saya mau pakai yang ini deh. Terlalu teknologi banget ya, nggak apa-apa sih.
Coba kita lihat ada lagi nggak? Oh, ini oke nih. Saya ganti deh yang ini. Timpa. Nah, ini. Kemudian saya pilih unggahan. Ini saya belum punya foto terbaru, saya akan unggah file terlebih dahulu. Saya pilih yang ini. Saya klik open. Nah, ini dia. Lagi mengirimkan, aduh lambat. Saya matikan kamera dulu ya. Nah, ini lagi berjalan. Oke, tunggu sebentar. Masih agak lama. Nah, sudah, ini akan saya letakkan foto kami di sini. Di guest. Oh, ini bingkai ternyata. Di guest. Oh no. Harus geser pelan-pelan berarti. Ini saya geser. Oke, ini saya blok, kemudian saya klik edit gambar, hapus latar belakang. Nih. Oke, nah ini sudah ya Bapak Ibu, sudah ada foto kami di sini, tinggal saya besarkan lagi. Nah, dia hilang. Ini ternyata dia bingkai, jadi saya harus hati-hati untuk meletakkan foto. Karena nanti akan jadi masuk ke foto. Saya nggak bisa klik. Ini saya klik ke atas. Oke. Oh, bisa. Tapi ini gelap banget ya. Saya coba besarin sama saya coba kecil terangkan. Ini saya besarin dulu. Tulisannya cukup kecilin aja. Ini tulisannya saya geser. Nah, ini kita. Duta Teknologi. Oke. Oh, atau Duta Teknologinya di atas saja. Oke. Menurut kami pribadi bukan nggak menyuruh dia dapat dikat itu apa. Sini Kemendikbudristek. Duta Teknologi Provinsi Jambi. Ya kami ngomong gitu. Oke, ini saya hapus. Ini kan tadi mau saya terangkan ya. Ini terlalu gelap. Bisa kita klik di filter. Ini atau ini. Oh.
ini lumayan terang. Ini nggak bagus. Gimana kalau hitam semua aja? Oh, terlalu hitam. Bisa kita ini kurangi. Menambah hitam semua yang ini, bapak-bapaknya. Oke. Ini memang warna ininya ya. Nah, ini oke. Sip. Oke, sekarang saya mau kasih garis. Ini kan sudah ada garisnya nih, mau saya tambah nih. Atau mau saya panjangin di sini. Nah, sip. Seperti itu. Malah ini yang geser. Oke. Ya, simple aja sih Bapak Ibu. Kalau yang sampul Facebook ini, kalau mau kita tambah, saya mau tambah dianya jadi ada bayangan, tapi bayangannya bayangan putih. Sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya, saya pilih bayangan, saya pilih bersinar, tapi di sini bersinarnya saya kasih warna putih. Di sini saya klik lagi, terus ini saya ganti warnanya jadi warna poteh. Kemudian, nah itu kan bersinarnya itu tuh seperti itu ya, apa namanya itu, kayak ada sinar-sinar gitu. Nah, sekarang buramnya itu yang saya patenkan. Jadi nggak buram banget. Nah, kan ini kalau kita geser buramnya itu semakin ke kanan, dia itu semakin buram. Tapi semakin ke kiri itu semakin mati. Nah, kayak gitu. Ya, saya akan pilih yang ini. Ukurannya bisa kita besarin. Tuh, semakin besar, tapi nggak mungkin sebesar itu juga kali ya. Nah, segini. Oke. Nah, jadi seakan-akan menyatu ke garisnya. Bapak Ibu. Jadi dari sini menyatu ke garis ini. Oke, itu adalah salah satu efek dari bayangan juga. Ya, pakai garis. Nah, sekarang tulisannya nih. Tulisannya apakah tulisan bisa diefekkan? Bisa juga efek. Efek di tulisan ada sama juga, ada bayangan, ada timbul. Saya pilih yang timbul biar kelihatan seperti 3 dimensi ya. 4 dimensi ya. Nah, saya klik, intensitasnya kita tambah. Nah, jadi kelihatan seperti timbul ya. Oke, lanjut Provinsi Jambinya juga saya kasih efek timbul. Sip. Oke. Provinsi Jambinya juga. Banyak sih kalau yang huruf ini, kalau misalnya ini kerangka ya Bapak Ibu bisa ganti warnanya, ini bisa Ibu ganti jadi misalnya ini tulisnya putih, berarti saya mau ganti warnanya jadi hitam atau biru kayak gini bisa tuh ya. Yang ini juga saya mau diganti terangka, terus di sini warnanya ganti jadi warna biru bisa juga tuh seperti itu ya. Jadi dikombinasikan juga bisa. Setelah dikasih kerangka terus kita kasih dianya timbul. Nah, atas timbul, bawah kerangka gitu ya, tergantung Bapak Ibu sukanya mau yang mana. Saya misalnya mau pilih yang ini aja. Oke. Jadi agak nyambung ya, ada warna-warna biru-biru di sini juga biru. Nah, selesai Bapak Ibu, di sini kita bisa tambahkan logo, mungkin logo Merdeka Belajar, logo Merdeka Mengajar, logo Pusdatin. Coba saya cek ada nggak saya logo-logonya. Di unggahan, saya mau cari logo-logo deh. Nih ada akun belajar ya. Banyak sekali. Ini saya folder unggahan saya ini. Saya akan cari Pusdatin. Kalau ada. Ini dia. Ini aja deh. Merdeka Mengajar. Nanti Merdeka Belajar. Letakkan di sini. Nah, dianya. Nah. Kenapa seperti itu Mbak Dona? Karena ini adalah bingkai ternyata yang saya pakai.
Ini saya geser pakai kursor. Satu lagi Merdeka Belajar. Mana nih Merdeka Belajarnya? Mana ya Merdeka Belajar? Oh, nggak ada. Perasaan ada deh, sering dipakai. Oh, ini dia. Sip. Hati-hati. Oh, enggak. Oke. Yang ini tinggal saya hapus aja. Edit gambar, penghapus latar belakang. Oke. Sudah ya. Ini sudah tinggal digeser aja. Mau apa lagi? Misalnya saya mau kasih nama. Gimana Mbak Dona kalau kita mau kasih nama? Bisa juga. Tapi pastikan cukup space tempatnya ya. Kalau saya mau letakkan nama di sini, oh ini nggak pas nih, ini saya letakkan ke atas dikit. Nah, di sini mau saya letakkan nama-namanya sepertinya agak kecil ya, jadi saya nggak perlu kasih nama deh. Atau bisa deh saya kasih nama, coba. Ini Yusuf. Cilin. Muat nggak? Bisa deh. Ini 1. Terus copy aja. Rahmat. Kan nggak enak kalau nggak ini ya, kecil lagi berarti. 11,6. Upsi. 11,6 biar sama. 12 aja. 12, ini juga 12. Tuh. Terus ini Rikat. Leonardo. Leon. Ini saya, kalau ada yang nggak tahu ya, siapa Mbak Dona? Ini saya, Dona. Ini Etri Edison. Etri aja. Etri. Itu yang Duta Teknologi, font-nya apa sih, Pak Don? Ini Pak, nih Patanakarn X, Bapak bisa ketik di situ. Patanakarn Expanded. Itu menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan dengan desain. Herman. Oke. Kita cek ya apakah ini sudah sama lurus atau enggak. Nih akan kelihatan kalau dianya enggak lurus. Nanti harus dikasih nama semua ya Mbak Dona? Boleh, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke. Karena kebetulan ini biar ini aja.
Biar lurus aja, saya merapikan dulu. Nah, tuh ya Bapak Ibu, ini udah rapi. Tadi saya klik, kalau kita mau cek apakah ini rapi atau enggak, saya klik titik 3, kemudian saya pilih rata elemen, kemudian tadi ada pilihannya rapi ya. Ini udah selesai. Ini udah rapi. Ini karena kalau misalnya, aduh ini nggak kelihatan karena ini, karena ada yang efek-efek yang ini, kita bisa ganti. Kita bisa kasih dianya efek lagi. Efeknya kita kasih dianya bingkai. Bingkainya kita kasih dianya warna hitam. Kok biru sih? Hitam mau saya. Oke. Ini bukan itu ya, hitam ya. Ini hitam nih. Dah. Oke, lebih kelihatan ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, ini masih bisa besar lagi nggak sih? Enggak ya? Bisa sih. Kita besarin deh sedikit lagi. Nah, ini besarin 14. Oke. Sip, kalau sudah selesai, ini hasilnya. Ya, ini akan saya pajang nanti. Saya klik bagikan, kemudian saya klik unduh dalam bentuk PNG. Demikian Bapak Ibu untuk sampul Facebook-nya. Enggak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Aman, maaf Mbak Dona baru ngambung. Oh siap. Gimana Bapak Ibu, lanjut? Masih ada satu materi lagi. Udah 8:30. Apa? Lanjut Mbak. Lanjut, Ibu PW udah jadi. Ibu PW, saya ingat nih Ibu PW jadinya. Ibu PR udah jadi. Bentar Bapak. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Ini tadi saya sudah 2. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir kita ini sebenarnya yang bagian terakhir ini, part terakhir ini, kalau Bapak Ibu lihat di Google Classroom itu kan tulisannya naskah fabel ya. Nah, itu baru naskah. Besok yang kita akan eksekusi untuk menjadi sebuah video. Seperti apa Mbak Dona videonya? Bapak Ibu boleh lihat di YouTube saya, itu sudah ada video
tentang video tentang fabel. Video fabel yang sudah saya buat hasil dari Canva Merdeka ya. Sepertinya mungkin ada di sini. Coba saya akan lihatkan tadi. Ini loading pula dia lagi. Nah ini ya. Ini dia. Ini adalah contoh fabelnya yang akan kita buat besok, tapi kali ini kita buat naskahnya dulu. Kenapa Mbak Dona harus ada naskah? Karena kalau nggak ada naskah nanti Bapak Ibu bingung. Aduh, saya mau bikin apa ya? Ini adalah contoh dari fabelnya. Oke, nah bagaimana sih membuat sebuah naskah fabel, Bapak Ibu? Kita bikin fabelnya ini nanti di Canva. Bagaimana membuat sebuah naskahnya? Kadang-kadang, kemarin-kemarin nih, bukan kadang-kadang, kemarin-kemarin ketika bersama dengan para peserta di level 5 batch sebelumnya, itu Bapak Ibu itu akan ada saya berikan sebuah naskah yang bisa Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu gunakan edit menjadi sebuah fabel. Tapi Bapak Ibu, nah ini kan sekarang nih zamannya zaman AI, zamannya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu saya akan berikan petunjuk bagaimana Bapak Ibu bisa mempunyai sebuah naskah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nggak perlu berpikir lagi. Kalau kemarin-kemarin saya ajak Bapak Ibu yang level-level sebelumnya, yang batch-batch sebelumnya itu tuh, ayo Bapak Ibu kita bikin ini, saya punya contoh, silakan diadaptasi, silakan diedit ya, ATM, adopsi, tiru, modifikasi menjadi sebuah naskah fabel. Tapi nggak boleh dicontek ya punya saya. Nah gitu. Nah sekarang Bapak Ibu ada sebuah AI yang mungkin saya yakin Bapak Ibu pada saat ini sudah sering pakai juga sebenarnya, atau mungkin ada juga yang baru tahu, yaitu yang namanya ChatGPT ya. Jadi di ChatGPT ini kita kan bisa bikin apa saja. Ya, ini adalah spoiler salah satu AI yang akan kami jadikan pelatihan, salah satu, atau masuk nggak ini ya? Kayaknya nggak masuk deh ChatGPT dalam pelatihan. Kita punya pelatihan AI Bapak Ibu, kan Pak Igi Natuna. Jadi beberapa artificial intelligence yang bisa membantu kita sebagai guru untuk lebih oke dalam pembelajaran. Tapi nanti itu spoilnya aja. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya di sini ikut mendaftar. Oke, nah bagaimana caranya kita membuat sebuah naskah fabel tanpa kita harus berpusing-pusing ria, yaitu menggunakan sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang namanya ChatGPT. Oke, caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk ke Google, kemudian Bapak Ibu ketik di situ ChatGPT. Nih ya, ChatGPT itu yang ini, OpenAI. Yang ini ya, ini adalah punyanya si Google. Jadi karena Google ini dibilang tahu segala macam, akhirnya dia mengumpulkan ke dalam sebuah OpenAI ya, atau kecerdasan buatan terbuka. Ini tinggal kita klik aja. Bapak Ibu harus login. Loginnya cukup dengan login akun Bapak Ibu aja. Mau itu login akun Belajar ID, mau login Gmail, bebas. Ya, tampilan depannya seperti ini. Kemudian kita klik login. Bentar Mbak Dona, tanya dulu. Ini sama dengan ChatGPT yang biasa kita pakai kan? Iya Ibu, ini ChatGPT memang yang biasa dipakai. Nah kalau sudah pernah login, sudah cukup ya. Kalau sudah pernah login, Bapak Ibu pasti, apalagi kalau udah sering menggunakan, pasti sangat familiar sekali ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kan ada kolom untuk send message nih, ada tuliskan pesan nih. Di sini yang kita tuliskan adalah buatkan saya naskah fabel. Oke, enter. Nah, ini akan ada muncul tuh. Ya, nih, judul Kura-kura dan Kelinci, tokohnya kura-kura kelinci. Suatu hari, nah. Ini kan udah sering banget ya. Aduh, saya mah ini mah udah biasa gitu. Saya akan klik stop aja, saya nggak mau yang ini. Saya akan kasih tiap permintaan yang lain. Oh, tidak bisa. Saya akan ulangi, berarti dia hanya bisa selesai dulu ya. Oke. Buatkan saya naskah fabel tentang hewan di hutan. Nah, coba ya kita lihat ya. Si kancil dan sang harimau belang. Wow, kancil, harimau belang. Oke, kita lihat.
Oke. Kita ini kan ya, kita tunggu dia sampai selesai. Sambil berjalan seperti ini, Bapak Ibu boleh dibuka Canva-nya, kemudian Bapak Ibu klik buat desain, ya, kemudian Bapak Ibu masuk atau bukan buat desain, atau Bapak Ibu klik di sini, cari di konten Anda atau Canva, ketik di situ naskah. Itu kan lagi berjalan tuh. Ya, kita ketik di bagian template. Nah, ini ada template naskah banyak banget. Kita bisa pilih yang mana saja Bapak Ibu mau. Nih, tuh ada ya. Tuh. Kita bisa pilih yang mana saja sih naskah di sini saya bikin naskah drama deh coba. Nah, ini. Oke, saya pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang ini, naskah drama yang ini. Saya klik sesuaikan template ini. Oke. Ini saya close aja. Ini saya besarkan. Tuh, di sini ada karakter sama dialog. Nah, di sini kita enak. Kita akan bikin judulnya apa. Nah, ini saya akan ganti elemennya adalah hewan. Ketik hewan. Nih. Pilih yang grafis, pilih yang hewannya banyak. Tuh, di sini cakep. Nih ya, kita letakkan di situ ujung. Terus di sini kita kasih judulnya. Kita lihat ya, apakah ChatGPT-nya udah selesai memberikan kita naskah. Oh, udah. Oke, saya tinggal copy aja. Ya, Bapak Ibu dari sini. Si Kancil dan Sang Harimau Belang. Copy. Kita jangan lupa di sini kasih judul naskah. Naskah. Maaf Mbak Dona, itu tadi template apa Mbak Dona? Naskah drama saya ketiknya Bu. Sebentar Bapak Ibu. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak, saya balas chatnya nanti ya, saya lagi ngajar. Oh iya, mohon maaf. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu tadi saya di sini judulnya adalah saya copy. Si Kancil dan Sang Harimau Belang. Nah, ini ya. Berarti ini besarin aja dikit. Si Kancil. Oke. Geser. Nah, ini nggak usah ini kalau nggak perlu. Misalnya perlu juga ya siapa yang membuat ya. Oleh. Tulis nama Bapak Ibu. Hapus aja ini. Miss Dona. Oke. Karakter itu, ya karakter, Bapak Ibu bisa ganti menjadi bahasa Indonesia atau nggak usah. Nah, di sini karakternya itu ada si Kancil, ini ya, ini karakter itu tokoh. Nah, ini kita copy. Kemudian di sini kita tempelkan. Sampai ke bawah dianya, enter. Oh, nggak bisa. Ternyata harus kita kasih kotak ini. Tuh, ya. Yang kedua, plotnya. Plot ini adalah cerita, apa namanya? Cerita, alur cerita. Kalau nggak mau ada alur cerita, karena di sini juga nggak ada alur cerita, nggak usah. Ini kita hapusin aja plot sama ini. Kita hapus aja. Ini kan tabel ya. Bisa kita hapus satu kolom. Nah, sip. Udah. Oh, yang ini. Ini dianya masih rata tengah, nggak bagus. Saya bikin rata kiri. Nah. Oke. Nah, ini adalah dialognya. Tinggal kita copy aja di sini. Ini close aja dulu. Nih, ada dialog. Yang pertama, Kancil. Dialog si Kancil. Kancil. Ini bisa kita copy juga untuk bagian atasnya itu ya, ceritanya.
Ini kita buat pinggir. Kemudian di sini kancil. Copy aja semuanya. Oke. Kemudian harimau. Di sini enak ya, jadi ya cuman copy-copy aja. Terus panci lagi. Hutan ini begitu indah. Nah, ini saya copy. Oke, harimau lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut. Kalau misalnya kurang nanti bisa diduplikat ya. Apa namanya? Bagian naskah-naskahnya ini. Ini beneran kan saya sudah, oh ya, sip. Tentu saja. Oke. Nah, ini selesai katanya selesai di bagian pertama. Ini bagian kedua. Nah, kita nggak usah bikin, kita nggak usah pisah-pisahkan juga nggak apa-apa ya. Kita langsung aja bikin dialog-dialognya. Ini kan panjang banget nih. Kita bisa juga kecilkan atau sederhanakan. Ini banyak sekali dialog-dialognya di bagian halaman pertama aja banyak banget dialog. Halaman kedua juga banyak dialog ya. Bapak Ibu silakan disederhanakan saja, atau saya mau misalnya cerita di atas dengan sedikit, ini apa katanya, tantangan ya, tantangan. Coba kita bikin. Nah, ini ada, jadi ada berapa nanti mungkin tantangannya dikurangi tuh. Kalau tadi kan ada 4, nanti ini dia akan ganti jadi berapa tantangan. Nih. Oh, cuma 3 ya, jadi ya. Tuh, ya, jadi tadi 4, sekarang jadi 3. Oh, ada 4 juga. Tapi ini sudah pesan moral. Ya, nah Bapak Ibu selesaikan sampai selesai itu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyelesaikan menjadi sampai berapa slide, ini Bapak Ibu bisa copy di sini. Ini Bapak Ibu kan ini ada bagiannya, ada nih duplikatkan halaman. Nah, jadi ini akan muncul lagi box-box dari karakter dan dialognya. Ya, sampai selesai. Ini nanti akan saya selesaikan. Kemudian ini yang akan dikumpulkan menjadi tugas ketiga. Silakan klik bagikan karena dia ada 3 atau lebih dari 1 halaman. Bapak Ibu silakan unduh dalam bentuk PDF ya. Kalau tadi yang pertama itu PNG, yang kedua PNG juga, yang ketiga ini silakan unduh dalam bentuk PDF. 3-tiganya dikumpulkan ke Google Classroom. Demikian Bapak Ibu, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanya Mbak Dona. Silakan Ibu Purwanti. Itu tadi kan itu dialog-dialog ya. Itu saya kan tadi buat
di ChatGPT itu ada narasi misalnya gitu. Setelah percakapan, saya itu ngambilnya rusa sih tadi. Rusa, kemudian rusa pergi gitu kan, ada narasi seperti itu. Itu dituliskan nggak itu? Iya, boleh Bu ditulis karena itu kan nanti ada diletakkan di bagian atas. Bapak Ibu, coba saya share lagi ya. Bagian narasi-narasi itu nanti akan kita letakkan di sebelah sini nih. Mana dia? Bapak Ibu kalau sering ngelihat komik atau fabel kan bagian atas itu kan biasanya ada narasi ya. Nah, itu kita copy juga, Bu. Jadi bisa kita letakkan di bagian atasnya. Ya, copy juga. Ini coba saya lihatkan. Gitu ya, Bu ya? Di copy juga biar ada ceritanya. Nah, kayak gini nih. Nah, narasi itu akan diletakkan di bagian sebelah sini nih, di bagian atasnya. Apa yang sedang terjadi. Kalau nggak ada narasi seperti itu kan bingung, cuma dialog-dialog aja. Gitu, Bu. Di teks yang tadi? Nah, di teks yang tadi saya letakkan di awal tadi ada di sini. Bapak Ibu bisa di sini yang tadi yang pertama, ini narasi pertama. Nih. Kita bisa juga letakkan, misalnya ini nggak mau saya letakkan di dialog yang pertama ya. Ini saya copy aja. Saya copy. Saya hapus dulu. Kemudian kita bisa letakkan di bagian atasnya ini. Ya, di bagian sini kita bisa kasih dialog, kita bisa kasih elemen balon teks atau apa ya, atau kotak teks ya, bebas deh. Balon teks. Tugas ini hanya gini aja hari ini, Mbak ya? Apa-apa? Yang gini aja kan, yang kayak skenario aja gitu ya? Ya, hari ini kan skenarionya aja, besok baru kita akan eksekusi. Yang barusan di Kajadona kan udah ada gambar hutannya gitu kan? Oh ya, itu kan? Udah yang lama. Itu besok ya? Yes, itu besok. Sekarang ini aja ya, gini yang kayak benar. rancangan cerita deh. Iya, ini yang akan kita eksekusinya besok. Gitu, Pak. Oke, nah Ibu, jadi bagian atasnya bisa Bapak Ibu tulis bikin seperti ini. Jadi tetap ada. Mau seperti apapun bentuknya, narasinya mau Ibu kasih apa gitu ya. Kasih kotak aja atau teks-teks aja di bagian atasnya, tapi itu tetap ada. Kenapa? Karena itulah penceritanya. Kalau cuman dialog-dialog aja kan kadang-kadang kita bingung gitu, Bu. Dona itu dari awal sampai akhir ditulis semua yang dari GPT itu? Iya dong. Kalau Ibu mau singkat boleh diambil. Kalau misalnya ini percakapan yang ini saya nggak perlu deh, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh ceritanya. Jangan ada sampai ada yang plot hole, ada yang kosong-kosongnya yang nggak jelasnya gitu. Kok Ibu mah bisa muncul itu sih, Bu? Kancil .2 gitu di GPT-nya nyarinya apa, Bu? Saya pakai judulnya itu tuh naskah. Oh, naskah, ada naskahnya. Ini saya bikinnya, buatkan saya naskah fabel, jadi ada ketikan naskahnya. Iya, kalau cerita doang nggak ada gitu. Buatkan saya naskah fabel tentang hewan di hutan. Pertamanya kan tadi dia kasihnya kancil dan kura-kura, saya nggak mau, saya bilang yang lain. Kita bisa bikin juga, misalnya buatkan naskah fabel singkat, tentang hewan ya, tentang hewannya apa misalnya, langsung aja tentang ya saya takut rusa kayak gitu tadi. Ya, katak dan rusa. Ada nggak ya cerita tentang katak dan rusa? Biasanya dia ada aja tuh kan, ada ya. Kayak gitu ya, sederhana aja. Nah gitu Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Maaf Mbak, saya kan baru kebuka nih yang ChatGPT, baru saya download buka aplikasinya. Apa sih lalu di sini ada new chat, lalu ada GPT 3.1, GPT -4, -3.1 tuh. 3.1 ya? Saya 3.5 loh sudah ya. 3.5 iya. Berarti. 3.5. Nah, 3.5. Lalu kita nulis di situ. Kita nulis di bagian ini, di bagian bawah ada tulisannya yang ini, send message. Send message.
Nggak bisa ke bawah ini, nggak ada Nih, kursor ke bawah. nih. Bentar. Ibu lihat layar saya. Bentar, Kalau ada bentar, new chat, bentar. boleh new chat. Pilih ada tulisan new chat. Ada kotak-kotak kosong kayak gini. Oh iya, send message ya. Yes. Iya. Nanti ditulisnya di situ apa tadi kalau Mbak Dona? Buatkan naskah fabel tentang apa gitu bebas. Oh iya, buatkan. Baik, naskah fabel. Baik, terima kasih Mbak Dona. Siap, Naskah sama-sama. fabel. Iya. Mangga, ada lagi Bapak Ibu? Kalau bikin seperti di YouTube Kadona, fabel gambar suara teksnya gimana? Tinggal kopas aja. Besok ya, Bu Santi ya. Sekarang kita naskahnya aja dulu. Kok sabar ya besok itu pasti kita kerjakan ya. Nah sekarang diselesaikan naskahnya dulu untuk tiga tugas ini. Oke, mangga ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Yuk, kita ambil dokumentasi dulu. Ada yang baru bergabung. Halo, Ibu Yani Selvina. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kita udah selesai 3 materi ini. Mohon maaf bagi yang telat bergabung nanti. Ibu, maaf mau nanya lagi. Yes, Bu. Kalau ngopi itu berarti tetap tambahkan teks gitu ya di itunya. Kalau mau ngopi dari GPT itu, apa namanya, tetap diklik yang teks itu ya? Iya. Takutnya nanti itu nggak ada kotak teksnya, jadi dianya terkopinya itu tuh nggak tahu kemana. Bagian atas kah, bagian bawah kah, kadang-kadang suka bingung. Mendingan kita tambahkan teks aja dulu, baru di copy di situ. Oh iya, makasih. Sama-sama. Mangga, yang lain. Maaf, silakan. Tadi telat. Itu kalau yang mau ngopi teksnya itu yang di-download atau di sini ada regenerated, itu apa itu, Mbak? Kalau regenerate itu kita pingin dia ngulang dengan bahasa yang berbeda. Kita kalau copy itu tinggal di blok aja, Bu, di blok ya, Ctrl C, Ctrl V ke Canva. Udah. Oh, Ctrl C enggak kita pegang apa dari atas gitu enggak ya? Langsung aja. Enggak. Di pas teks per teksnya aja. Oh iya. Iya, kalau kalau kita blok dari atas semua nanti yang tercopy susah kita mindahkan ke Canva-nya. Iya, makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada boleh dibuka kameranya dong. Silakan raise hand biar namanya terlihat jelas. Belum nyoba Mbak, baru menyimak aja. Iya Pak Setio, mangga malam ini silakan bergada. Ayo. Ada lagi yang ingin raise hand? Oke, sudah. Sudah nih, saya menunggu nih. Bapak Ibu boleh silakan raise hand biar namanya kelihatan. Ibu Laila, Ibu Ajeng Ramadhani, Ibu Al-Fajri, atau Bapak Al-Fajri, atau anaknya jangan-jangan ini akunnya ya. Bu, maaf mau nanya lagi sebelum ditutup. Siap. Ibu Widya, kenapa? Gimana? Iya, itu kan kalau ada plot atau narasi yang bukan percakapan itu cara mengulangnya gimana? Maksudnya yang awal, tengah, biar munculnya awal, tengah gitu. Biar munculnya di awal atau di tengah, maksudnya gimana? Kalau misalnya ini dia kan tentang narasi gitu ya. Awal di sebuah hutan gitu, itu kan di situ hanya karakter sama plotnya itu kan hanya ada di bagian atas ya. Iya. Nanti kalau di tengah-tengah ada narasi lagi, diletakkannya di mana, Bu? Di bagian karakter sama plot yang pertama aja, nggak apa-apa. Setelah kan misalnya di bagian akhir itu ada narasi, terus dihapus di bagian karakter plotnya lagi. Kemudian Ibu masukin kayak saya tadi, ada balon teksnya tadi yang kayak gini nih. Gitu. Iya. Jadi dipisahkannya lewat balon itu ya? Benar. Jadi ini yang pertama nih. Nah, nanti yang kedua, misalnya di bagian tengah lagi, ini kita copy aja nih. Copy, Ctrl C.
pindahkan ke bawah. Misalnya di sini ya, saya Ctrl V aja lagi. Nah, gini ya. Jadi ini kita sudah tahu bahwa ini adalah part yang kedua atau yang bagian kedua. Apa sih yang mau ditulis? Boleh dituliskan di sini. Baru nanti di bagian bawahnya ini adalah dialognya lagi. Gitu ya, Bu ya. Berarti enggak yang karakter plot itu ya, Bu, yang letakinnya? Yang iya di sini ini kan karakter plot nih. Ini karakter, ini plot. Bukannya yang karakter dialog itu, Bu? Apa? Ini karakter dialog. Oh iya, karakter dialog. Karakter plot saya sudah saya hapus ya kan. Tuh, plotnya nggak ada, saya buat di situ. Oh iya. Gitu. Oke, Ibu ada lagi? Enggak? Nyicilnya, nanyanya kalau nemu susah baru nanya. Siap, boleh nanti nyicil nanyanya di grup juga ya. Bapak Ibu, saya mau lihat dong hasil-hasil dari yang sudah dikerjakan dari profil WhatsApp-nya, boleh dikirim ke grup ya. Kita saling-saling lihat-lihat inspirasi, saling oke banget ini gitu ya. Sip, nanti kalau udah selesai boleh dikirim ke grup. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan akhiri sesi ini dengan mengambil dokumentasi bersama-sama. Maaf, saya hanya menyimak saja. Siap, Pak Setio. Nanti Pak Setio akan, kalau udah selesai, nanti saya tagih di grup ya. Kalau sekarang boleh menyimak saja, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, yuk kasih saya jempolnya untuk hari ini. Terima kasih sekali sudah semangat sampai pukul 9. Oke, baik, siap. 1, 2, senyum dong, senyum. 1, 2, ini saya bingung mau screenshot, masih banyak jempolnya. 1, 2, 3. Oh, masih ada yang resen. Siap, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu lagi besok kita di jam yang sama. Ingat diselesaikan. Kalau tugas yang lain boleh Bapak Ibu cicil besok-besok. Tapi tugas naskah harus selesai malam ini. Kenapa? Karena besok mau dikerjain ya. Kalau misalnya naskahnya belum selesai, gimana mau ngerjain besok? Oke? Baik, Bapak Kirim Ibu. videonya berarti kirim videonya. Kirim videonya, siap. Iya, terima kasih Mbak Dona. Setelah ini akan saya tunggu, tapi karena ini Google Meet ini memang agak lama ya dianya rendering video. Bapak Ibu nggak langsung kayak Zoom ya. Bapak Ibu harap sabar. Nanti akan, kalau sudah selesai akan langsung saya kirimkan. Mudah-mudahan nggak sampai tengah malam ya. Kalau nggak, Bapak Ibu kerjakannya besok. Berarti udah. Besok pagi. Wih, udah jadi aja Pak Suherman. Aduh. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada Ibu ST, Ibu Siti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu besok lagi dengan ucapan alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Mbak Dona. Sama. Ini saya stop dulu.